Yo, balik lagi sama gue Richard Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan nanti sore akan saya update untuk perihal analisa CHZ yang sudah kemarin saya istilahnya buka votingnya di grup Telegram. Jadi mungkin buat teman-teman sekalian yang belum join grup Telegram bisa klik di link deskripsi bawah video. Oke ya, jadi kemarin udah update untuk Bitcoin altcoin hari ini. Jadi diawali dengan update fundamental atau berita dulu teman-teman. Dan ini yang lagi hot ya. Ya, jadi diawali dengan Twitter ya dari Perdana Menteri Jepang. Jadi peringatan darurat ini ditujukan untuk Korea Utara ya, karena telah menembakkan misil ke laut Jepang teman-teman. Dan terakhirnya juga dia menginfokan untuk update-update yang akan datang itu akan selalu di follow up ya sama Perdana Menteri Jepang. Jadi di tengah bisa dibilang ketegangan ya antara Korea Utara dengan Jepang, ya ini merupakan hal yang nggak baik ya. Belum lagi kita lihat kalau misalkan Rusia Ukraina juga belum kelar, malah ditambah lagi nih ya dengan hal yang nggak sedap perihal ataupun antara ya Korea Utara dengan Jepang. Nah, kemudian ditambah lagi ya, di sini ada berita juga yang kurang mengenakan ya. Satu tangki bahan bakar dilaporkan meledak di jembatan Kerch ya, Crimea pada Sabtu ya. Jembatan ini menjadi yang terpanjang di Eropa, ini sekitaran 18 km dan salah satu properti penting bagi Rusia. Jembatan itu menghubungkan wilayah Krasnodar ya dan semenanjung Crimea ya, wilayah Ukraina yang dicaplok Rusia pada 2014. Jadi ini memang masih diusut ya teman-teman untuk satu tangki bahan bakar yang meledak itu, apakah memang tidak sengaja gitu atau memang adanya campur tangan dari beberapa oknum atau ya bisa dibilang musuhnya si Rusia sekarang kan Ukraina teman-teman ya. Jadi memang ini masih dilacak juga, ini menambah ketegangan lagi antara Ukraina dan Rusia. Ya, plus juga ini kabar kurang baik mengenai ataupun dari Jepang dan Korea Utara. Ya, jadi memang ini tampilannya nih, ledakannya, jembatannya wah ngeri banget guys tuh. Gila ngeri banget kan? Ya, jadi ini kita bisa lihat juga dari video ini jembatannya memang panjang banget ya, menghubungkan antara wilayah Ukraina dengan Rusia. Jadi dua hal update ini menurut saya benar-benar penting ya, karena kalau misalkan kita lihat di luar sana berarti memang benar-benar tidak baik-baik saja, di luar dari inflasi lah ya, dan lain sebagainya, kenaikan suku bunga. Tapi hal-hal seperti ini bisa memicu ketegangan lebih intens lagi ya, apalagi kita bisa lihat juga untuk kondisi sekarang yang sangat tidak baik-baik saja untuk secara makroekonomi ya, ini menambah ya istilahnya memperkeruh suasana lah bisa teman-teman ya. Jadi semoga untuk hal-hal seperti ini cepat ditemukan titik terangnya gitu ya, nggak usah berlanjut-lanjut dengan cara perang ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman update di hari Minggu. Next ini untuk di XY kurang lebih masih sama aja ya, ketika terakhir kali dia sudah mampu break ya dengan lumayan impulsif close candlenya, and then ya ekspektasinya dia masih bisa ya untuk melanjutkan penguatannya, at least ngetes ke area strong resistance di sekitaran 113,9 114,5 yang sebelumnya kena reject. Jadi potensinya ketika dia naik di situ apakah kena reject dan berpotensi double top, atau dari area situ dia cuma sideways aja untuk melanjutkan penguatannya ke next target resistance di ATH 2018 di sekitaran 118 sampai 120. Jadi untuk short termnya kalau misalkan hal seperti ini valid terjadi ya, maka untuk market akan kembali tertekan lagi. Kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak yang bisa dibahas juga, karena memang pergerakan terakhir pun secara time frame 4 jam ini impulsif banget ya, masih condong untuk bisa melanjutkan penguatannya kembali. Nah, kemudian sedikit update juga untuk USD dominance secara time frame 4 jam juga. Jadi so far masih sama teman-teman ya. Di sini penguatannya pun at least bisa ataupun mendekati ke box warna merah. Jadi memang nanti kita perlu sekali perhatikan ya di box warna merah ini, apakah dia kena reject seperti beberapa pergerakan sebelumnya atau malah dia mampu lanjut naik untuk ngetes di trendline resisten atasnya, plus juga di area box kuning yang sebelumnya juga sudah saya mention untuk menjadi area resisten kuat sebelumnya pada pergerakan si USD dominance. Ini terakhir di tes itu 22 Juni ya, kemudian di sini sekitar 30 Juni, 24 Juli, kemudian terakhir kali pada 13 Juli 2022 teman-teman. Jadi memang hal seperti ini yang perlu kita pantau untuk area krusialnya di box merah di sekitaran 7,65 7,7% ya untuk area krusial si USDT dominance. Nah, nanti kita tinggal lihat apakah dari area situ kena dia turun lagi, koreksi, pressure lagi, atau malah dari sini melanjutkan penguatannya. At least ngetes dulu sampai adanya confluence of resistance yang cukup kuat ya untuk si USDT dominance ya. Jadi kurang lebih masih sama aja. Kemudian untuk support terdekatnya di 7,5% dan di situ juga ada EMA 34 dan 55 juga. Kalau lebih bawah lagi masih di box warna hijau
di sekitaran 7,3% teman-teman untuk si USDT dominance-nya. Jadi untuk di hari Minggu ini nggak terlalu bagaimana signifikan juga, dia cuma tersideways aja dan sekarang posisinya lagi koreksi dikit teman-teman. Perlu di note dan diwaspadai, biasanya hari Senin itu kurang bagus ya untuk market khususnya kripto. Jadi ya bisa aja untuk USDT dominance nanti di Senin Selasanya bisa aja dia nge-spike naik testing. Kemudian untuk Bitcoin kembali terpressure lagi. Jadi itu yang perlu sekali diantisipasi. Next, ini untuk Bitcoin secara daily time frame. Jadi ya secara daily time frame kita lihat terakhir kali pressure seller ini masuk dari box warna biru, plus di situ ada 55 ya garis warna kuning ini. Di sini benar-benar di respect, plus juga sebelumnya di garis warna ungu ini menjadi area bawah dari box biru yang sebelumnya juga menjadi area resistance kuat pada pergerakan sebelumnya pada si Bitcoin. Jadi ini benar-benar di respect adanya confluence of resistance. Kemudian di sini kita bisa 1 2 3 4 red candle ya, close candle-nya ini bearish candle, cuman kita bisa lihat ya tidak terlalu powerful lah ya untuk tekanan sellernya. Kalau misalkan kita bandingkan seperti pada 18 September ya, 20 September, 21 September ini cenderung sedikit korektif lah ya. Kalau misalkan kita bandingkan juga dengan penguatan terakhirnya dia di sini cuman 2 candle bullish dan ini udah terdiri dari 1 2 3 4 dan sekarang ongoing 5, belum bisa nutup dari pergerakan 2 bullish candle sebelumnya. Jadi memang masih adanya kesempatan atau ya opportunity lah untuk si Bitcoin, at least dia mantul cuman sekedar retest bisa aja di EMA 34 ya, garis warna biru ini di time frame daily atau di sekitar 19.800. Nah, sebelum nanti dia decide untuk dia lanjut turun lagi atau dia malah lanjut ngetes lagi ke strong resistance-nya ke kisaran $20.400. Karena memang mengingat biasanya Senin Selasa itu merah. Jadi hal seperti ini yang perlu diwaspadai, dia bisa aja mantul sedikit sebelum dia lanjut turun. Ya, ini biasanya teman-teman. Tentu perlu sekali kita perhatikan dan waspadai di antara EMA 34 secara daily time frame ini teman-teman. Nah, sebelumnya sempat beberapa kali mendapati reaksi juga lah ya pada pergerakan Bitcoin. Walaupun gak benar-benar powerful, cuman tetap aja kita perlu perhatikan EMA 34 dan next di 55-nya. Tapi so far kalau misalkan kita lihat seperti ini ya, ini 1 2 3 4 dan terakhir candle merahnya ini nggak se-powerful sebelum-sebelumnya. Jadi memang kita bisa lihat dari pressure seller pun udah adanya pelemahan, tapi ya kita bisa lihat juga ini masuk ke weekend ya, Sabtu Minggu nggak terlalu volatile, jadi ya bisa dikatakan ya lumayan wajar aja lah kalau misalkan pergerakannya pun nggak signifikan hari-hari sebelumnya atau hari-hari biasa. Jadi besok Senin Selasa itu perlu sekali diperhatikan apakah dia adanya reaksi at least mantul dulu atau memang dia malah decide untuk lanjut drop lagi turun. Jadi itu sekali yang perlu diwaspadai, bisa aja seperti yang saya bilang untuk masuk kandang lagi. Karena secara RSI-nya pun dia udah breakdown dari level 50-nya. Jadi ya so far biasanya pergerakan Bitcoin pun cenderung mengalami pelemahan. Ya kalaupun naik pun ya terbatas aja kenaikannya. Ya jadi itu area-area yang perlu sekali diperhatikan untuk si Bitcoin. Jadi kalau misalkan let's say kita mau benar-benar lihat Bitcoin itu lumayan relief rally, at least dia harus mampu dulu breakout terhadap trendan garis warna merah ini, plus juga box warna biru yang menjadi obstacle kuatnya si Bitcoin. Teman-teman, itu dulu aja benar-benar true breakout. Tapi sebelum itu terjadi ya so far kita akan melihat Bitcoin cuman bermain di range ini dan akan ataupun berpulang besar untuk masukan. Next ini untuk secara time frame 1 jam atau hourly-nya. Jadi ini pembahasan kita kemarin ya, di sini adanya strong area resistance secara time frame 1 jam. Dia nggak sampai nge-spike ke situ pun ya, kita bisa lihat di sini perlemahan terjadi ya. Dia mantul pullback ya, pelemahan. Dia nggak nyampe ke retracement 0,5 sampai 0,6-nya dia kisaran sini kan kemarin. Nah, dia nggak nyampe situ teman-teman. Nah, kemarin kan area situ kan ada EMA 34 dan 55. Yes, kita bisa lihat dia memang mantul teman-teman. Memang dia mantul tapi ketahan di retracement 0,3 atau sekitaran 19.600-an dolar nih. Dia cuma dari area situ aja kena reject. Kemudian kita bisa lihat juga ini so far rejection yang terjadi pun dia turun juga teman-teman. Jadi sideways perlahan turun, sideways perlahan turun. Nah, yang menarik ya kalau kita lihat secara time frame 1 jam di sini memang adanya divergent. Ya di sini ya untuk dari bottom price action-nya dan juga dari RSI-nya. Jadi memang hal seperti ini bisa aja nanti dia lanjut naik dulu teman-teman. Ya dia ngetes dulu di area highest terakhirnya dia waktu dia pullback teman-teman di kisaran sebelum. Nanti kita bisa lihat apakah dari area situ dia cuma ngetes seperti sebelumnya nih, bikin tail candle doang di sini nih kayak gini, naik cuman buat refresh doang ya kan, naik efek bull divergence-nya sebelum dia lanjut turun lagi. Ya jadi area sini perlu sekali dipantau, dan kalau misalkan kita tambahkan ke ataupun pakai kakek Fibo juga dari swing high ke swing low terakhirnya dia, and then yes
precisely teman-teman, precisely di sini adanya retracement 0,5 di sekitaran 19.650 dolar ya. Dan ya di sini di tengah-tengah area box hijau yang tadi sudah saya tandain, karena memang tekanan seller terakhir kali itu masuk dari sini satu ya, kemudian di sini juga. Ketika memang dia coba mantul naik lebih tinggi lagi, cuman nggak mampu, akhirnya dia pelan-pelan turun, sideways turun lah, cenderung turun. Ya jadi ini area yang perlu diperhatikan. Kalau dari arah sini dia mampu break, nah itu pertanda lebih bagus lagi. Next target masih di box ungu di sekitar 19.970 sampai 20.050 dolar. Ya, tapi kalau misalkan dari area sini dia kena reject ya potensinya dia bisa drop lebih bawah lagi, maybe ngejar 18.900 19.000 dolar. Jadi palingan itu aja update yang bisa saya sampaikan untuk Bitcoin, USDT, Dominance dan juga di XY untuk hari Minggu ya. Jadi relax sedikit teman-teman di hari Minggu ini, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.